Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ba'du. Para Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah Allah izinkan kita bisa bermuajahah di rumah Allah yang sejuk ini sambil menunggu Gus Mujab mungkin ya untuk karena menurut informasi Pak Cucu tadi masih belum ada konfirmasi lebih detail apakah beliau sedang OTW atau beliau ada di suatu tempat gitu. Jadi mudah-mudahan beliau sedang OTW sehingga kita bisa menikmati penjelasan tafsir surat Ar-Rahman yang ke-13 ke atas ya Pak. Nikmat kalau menyimak penjelasan beliau, tapi karena sampai saat ini beliau belum hadir, mudah-mudahan Allah merahmati beliau aman. Dan sambil menunggu atau mungkin juga bisa juga tidak hadir ya Pak ya. Tadi didaulat oleh Pak Takmir terkait masalah Idul Adha yang insya Allah bulan ini seluruh umat Islam di seluruh dunia akan merayakan, menselebrasikan gitu kan, hari raya yang termasuk ada yang terbesar selain Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Adha yang merupakan rentetan dari sebuah prosesi ibadah haji yang kita di situ adalah menapaktilasi sang Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik Bapak Ibu, karena ada kendala teknis karena mendadak ya, sebenarnya kami ingin berbagi, menyampaikan terkait hewan kurban yang insya Allah di masjid ini juga show offers-nya ditampakkan, dakwah untuk Idul Kurban itu nampak terlihat gitu ya. Karena slide itu nanti sangat berpengaruh untuk terutama para pengelola ya. Sebab pengelola mempunyai beban wakalah karena diwakilkan, para jamaah mewakilkan panitia untuk melaksanakan memotongkan hewan kurban. Karena tidak ada slide sehingga komunikasi kita one way ticket satu arah gitu ya. Tidak bisa dua arah yang bapak bisa mirsani. Misalnya saja kalau saya beli kurban, hewan kurban yang pas itu bagaimana gitu ya, yang sesuai syariat Rasulullah, tuntunan Rasulullah dan para ulama itu yang bagaimana, yang memenuhi syarat. Itu penting sebab sampai saat ini pengalaman kami itu asal beli ya, kelihatan besar bagus mungkin gitu ya, tidak melihat syariahnya. Banyak kasus hal seperti ini. Kadang panitia menerima hewan kurban titipan tidak memenuhi syarat. Panitia kesulitan mau menolak bagaimana, mau menerima secara hukum syariah gak pas. Jadi panitia itu berat, mulia. Takmir masjid ini mulia dalam rangka mengemban amanah para jamaah. Ya syukur kalau para jamaah memotong sendiri dibagi, ya itu hal yang berbeda. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita lihat sejenak dasar hukum dari kurban ini. Kurban ini merupakan historis yang sangat panjang lama, berawal dari asal usul manusia. Kalau kita buka di surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Di situ peristiwa kurban pertama kali di dunia. Al-Quran itu menginformasikan seperti itu. Sekali lagi Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Siapa beliau pelakunya? Qabil dan Habil. Sekali lagi Al-Maidah 27:31. Saya juga nggak ada Quran ya, jadi ini mohon maaf mengisi aja Pak ya, untuk nanti bekal ya, bekal syariah dan bekal teknis. Di situ Habil dan Qabil melaksanakan perintah Allah.
hanya dilatar belakangi niatan yang berbeda-beda dan suasana psikologis yang tidak sama. Habil itu orangnya santun, taat pada Allah. Dia berniat betul-betul karena Allah, karena ini perintah Allah. Kurbannya Habil itu peternakan, Pak, yaitu hewan. Sedangkan kurbannya Qabil saat itu adalah produk pertanian. Karena ada kompetitor antar dua saudara ini, ya karena masalah pernikahan ya, antara putri yang cantik satu diberikan ke Habil, putri yang sedang-sedang biasa dinikahkan dengan Qabil, sehingga ada jealous, ada rasa kecemburuan. Loh, aku kok diparingi ayahnya kan Nabi Adam, kok diparingi yang biasa-biasa saja, sebenarnya yang Habil diberi yang cantik. Nah, di situ mulai muncul. Lantas turun perintah untuk berkorban, kan gitu Pak, Ibu sekalian. Nah, akhirnya Qabil terus berkepanjangan rasa irinya itu. Nah, ketika ada perintah ini, Qabil ya sekedarnya saja, yaitu memberikan korban yang produk KW, artinya produk-produk pertanian yang sudah mulai membusuk, itu dijadikan korban. Sementara Habil itu memberikan kurban yang betul-betul premium dengan suasana kebatinan yang ikhlas, maka Habil memberikan kurbannya itu untuk disajikan sebagai kurban. Maka Allah menerima kurban Habil. Kecemburuan berlanjut dari Qabil, memanas hatinya, memuncak kebenciannya kepada Habil. Maka untuk melampiaskan kedengkiannya itu, terjadilah di dunia ini pembunuhan yang pertama. Jadi pembunuhan yang pertama itu ya Qabil dan Habil itu. Itu sejarah kurban awalan. Kemudian setelah rentang berabad-abad, maka ada sosok yang bernama Nabiullah Ibrahim. Ini sekedar sekilas Pak ya, nanti sebelum ke sana. Tapi ini penting karena ini landasan filosofis kita untuk berkorban. Tidak sekedar ada ruang hampa kosong dalam arti wis kurban dibeleh, dipangan, mohon maaf, terus dibagi begitu tidak. Tetapi di situ ada makna-makna rohani ya, makna value yang harus kita pegang kurban itu. Lanjut. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang lama tidak punya putra digadang-gadang menikahlah dengan Siti Sarah gitu ya. Jadi dengan Siti Ibunda Hajar. Ketika menikah dengan Ibunda Hajar, padahal Ibunda Hajar ini adalah khodam itu, pembantunya Siti Sarah, diminta untuk menikah. Sebenarnya Bunda Sarah itu agak nggak enak mau menikah dengan itu mantan tapi dalam serumah. Akhirnya sudahlah, wahai Ibrahim, keluarlah dari rumah ini, sehingga tidak serumah dengan Ibunda Hajar. Maka Ibunda Hajar sama Ibrahim pergilah ke Makkah. Coba bayangkan Ibu Bapak sekalian, saya kadang meneteskan air mata. Saking taatnya Nabiullah Ibrahim memindah istrinya Ibunda Hajar itu dari suatu tempat yang namanya Kan'an ke Makkah. Begitu jauhnya, bekal secukupnya pas-pasan. Kalau Bapak Ibu pergi ke Jakarta pas-pasan misalnya, tidak ada bekal apa-apa, sampailah di Mekah, ditinggal begitu saja karena Nabiullah Ibrahim masih punya tanggungan istri yang pertama. Bayangkan Ibunda Hajar, di situ ada putranya yang bernama Nabiullah Ismail, melahirkan di situ, di tengah gurun yang kalau Bapak Ibu haji sudah tahu ini ya. Bagi yang berhaji insya Allah akan panggil dan mudahkan. Nah, dari situlah bermula peristiwa ini untuk bisa kita lacak. Nah, ketika tumbuh besar berkembang Nabi Ismail ini, lama tidak dikunjungi oleh Nabi Ibrahim, kembali Nabi Ibrahim mengunjenguk keluarganya yang ada di Makkah. Nah, berkali-kali Nabiullah Ibrahim itu bermimpi
untuk menyembelih putranya. Suasana psikologis kebatinan apa Bapak Ibu sekalian ketika seorang nabi diperintah untuk memotong menyembelih putranya yang digadang-gadang? Coba. Ya Allah, ini ya menguji, berat banget. Nabiullah Ibrahim sudah sedemikian patuhnya, ujung-ujungnya diperintah untuk menyembelih putranya. Ini dikomunikasikan akhirnya perintah ini. Wahai Ananda, ya bunaya. Panggilan ya bunaya ini kalau kita panggilan anak bisa ditiru ini, Bu. Wahai anakku, kadang-kadang kan manggil nama Abdullah. Nah ini ya bunaya, wahai Ananda. Betapa santun dan mesranya keluarga Nabiullah Ibrahim ini dalam berkomunikasi, interaksi sesama anggota keluarga. Wahai anakku, gampang bahasa bebasnya, tapi tidak di Quran tidak seperti itu ya. Aku bermimpi berkali-kali untuk menyembelih engkau karena perintah Allah. Sang anak menjadi sangat luar biasa, masih remaja, menjawab itu spontan. Wahai ayahku, lakukanlah perintah Allah. Insya Allah aku termasuk orang yang bersabar. Ketika mau pelaksanaan, sama-sama sudah siap. Wa fadainahu bidzibhin azim. Nabiullah Ismail tidak dijelaskan ya secara rinci bagaimana proses teknis mengganti dari Nabi Ismail ke wa fadainahu bidzibhin azim, diganti dengan ternak yang besar. Ibnu Katsir menafsirkan itu adalah domba. Beberapa mufasir itu adalah domba yang besar. Nah dari situ bermula kaifiyah syariah hewan kurban, kemudian diamplifikasi oleh Rasulullah SAW untuk disebarluaskan kepada umat Islam. Itu di zaman Nabi Ibrahim. Kurban ternyata tidak di dalam lingkungan Islam saja Bapak Ibu sekalian. Suku Maya itu kalau berkorban yang dikorbankan siapa Pak? Manusia. Putri-putri yang cantik-cantik itu dikorbankan untuk dibunuh sebagai sesembahan kepada dewa. Tetapi di dalam Islam diajarkan bahwa yang dikorbankan itu harus, ini Quran di surat Al-Hajj 34, bahimatul an'am. Jumhur ulama menafsirkan bahimatul an'am itu adalah hewan ternak. Nah, apa hewan ternak itu? Sepakat, ini kita ikuti jumhur Pak ya. Walaupun di dalam Ibnu Abbas tadi saya bisik-bisik sama Mas Jalil, Mas, kurban ayam itu bebek itu boleh ya. Ada kitabnya gitu. Kaget Mas Jalil. Loh iya tak Pak? Maaf saya tidak ngarang ya di dalam Ibnu Abbas itu hanya khusus untuk fakir miskin yang tidak bisa berkorban dengan kambing, sapi dan domba. Jadi bahimatul an'am kembali lagi itu adalah hewan-hewan ternak yang dibudidayakan. Kalau hewan ternak yang liar di hutan, di Australia itu kan banyak domba-domba liar, onta-onta liar, kemudian sapi-sapi liar, itu tidak bisa. Karena tidak terkategori di dalam Al-Quran bahimatul an'am. Ini ulama. Apa itu? 1 onta, 2 sapi, 3 kambing, 4 domba. Wis, aja. Kita ikut yang jumhur ulama aja Pak. Jadi takmir kalau mau milih di antara 5 atau 4 tadi, monggo yang bisa dilakukan. Mau onta, murah Pak onta. Onta yang di Australia itu kan dia sebagai hama Pak ya. Kambing domba-domba yang veneral istilahnya. Di Australia itu kan domba-domba liar. Banyak orang Indonesia yang mengambil domba-domba liar dipelihara kemudian jadi dibudidaya sehingga masuk tarif bahimatul an'am terus dijual. Berarti ini akeh Pak, ini dagang. Jadi itu Pak ya. Onta, sapi, kerbau, maaf tadi terselip karena kerbau ini satu kelas dengan sapi, dia adalah Bos indicus. Dulu awal mulanya turunannya adalah itu sama dengan sapi, induk awalnya dulu itu sapi. Banteng itu sama, boleh kalau ada tarif banteng itu liar sehingga tidak termasuk, maaf kalau saya keliru. Kemudian kambing, domba.
Kambing pun macam-macam, ini jenis-jenis. Agar Bapak nanti bisa milih. Ini naik kaitannya dengan syarat syar'i. Kambing pun macam-macam, ada dorper, ada PE, ada kacang. Kacang itu kecil-kecil. Nah, ini biasanya takmir mohon maaf, menolak gitu ya. Pak, kambingnya kecil. Padahal itu jenis kambing yang mungkin sesuai dengan ini pertimbangan korban itu kan antara hukum-hukum syar'i dan fulus Pak ya. Kemampuan saya ini Pak. Nah, ini nanti para pengelola panitia memutuskan kambing kecil tapi kalau sudah sesuai masuk umur ya sudah diterima saja. Dan kemampuannya memang sebegitu. Jadi untuk wais supaya bijaksana ada di masjid besar itu ditolak Pak. Saya mendapat laporan di masjid besar di Raya Darmon, tidak ada sebut itu ya. Itu ditolak, padahal itu memenuhi syarat. Sehingga ya agak kecewa, tidak tahu akhirnya dialirkan, ditasarufkan ke masjid yang lebih di sebelahnya agak di kampung di daerah Darmo Kali situ, di musola itu. Nah itu, jadi itu Pak ya, ada 4 itu hewan yang bahimatul an'am di dalam surat Al-Hajj tadi. Jadi kalau mengikuti mazhabnya bukan mazhab ya, Ibnu Abbas bukan mazhab. Ibnu Abbas itu boleh ayam, kambing, ayam, bebek, angsa. Nah, tapi ini jangan dikembangkan Pak ya. Nanti saya ini ada Pak Iryo membolehkan. Ya saya berani ngomong gitu karena di dalam kitabnya itu ada gitu ya. Kalau mau ngaji bersama-sama ya ayo dibuka. Bahasanya bebek, angsa atau ayam itu apa di kitabnya itu jelas gitu. Tapi untuk takmir nanti polisinya sudah cukup sapi, kambing, domba itu aja Pak ya. Kalau memang sehingga tidak nanti Al-Ikhlas menjadi leader ayam boleh. Nah, bisa rame. Justru menjadi fitnah nanti Pak. Padahal secara hukum sebenarnya boleh gitu ya. Itu yang bagian kecil bukan jumhur ulama. Tapi itu hanya untuk fakir miskin yang ingin berkorban. Nah, monggo nanti kalau mau dirapatkan, kalau ini terjadi bagaimana? Monggo itu keputusan musyawarah para pengelola, para teman-teman panitia. Nah, sekarang bagaimana? Tadi sudah Pak ya, secara historis sudah hukumnya sudah harus jelas hewannya. Nah, sekarang hewan yang memenuhi syarat untuk berkorban itu apa? Nah, ini yang sebenarnya saya ingin komunikasikan dengan slide itu ya. Kami kemarin kami informasikan di Suara Muslim juga ada yang bertanya soal hewan-hewan yang ini masalah yang standar ya, umum dilakukan oleh para panitia. Yang pertama syarat-syarat syar'i itu sehat. Ya sayang sekali tapi nggak apa-apa. Sehat. Hewan kurbannya itu sehat. Apa gambaran sehat? 1, Bapak kalau beli hewan kurban itu dilihat saja dulu. Dia itu ndeprok, nah, ini praktisnya aja Pak ya. Ndeprok, lunglai aja, terus kepalanya nyender gini, kemudian diangkat dia males, udah jangan dipilih. Tapi kalau dia berdiri, kemudian dia dituntun dan aktif dia merespon, alhamdulillah. Itu berarti sehat. Nah, itu mudah. Hadir. Alhamdulillah. Oleh karena beliau, saya sudah feeling OTW itu Pak cucu tadi. Kan ternyata memang OTW betul. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Gus Mujab. Karena tadi sambil menunggu kangen kita untuk Gus Mujab, maka berikutnya kami persilahkan kepada Gus Mujab untuk sebagaimana yang diniatkan oleh para jamaah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin dilanjutkan lain kali kalau Allah mengizinkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.